Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari artis Kiki Farel, ceritakan kondisi ibundanya yang sedang terbaring sakit. Ibunda aktor Kiki Farel yakni Dahlia belakangan masih dalam kondisi sakit. Kemudian pada unggahan terbaru sang aktor terungkap kondisi Dahlia yang berada di rumah sakit. Kiki Farel membagikan video singkat saat berbaring dan di belakangnya ada sang ibunda. Melalui keterangan video, ia mencurahkan isi hatinya terkait kesehatan Dahlia di momen lebaran. Bahkan aktor berusia 35 tahun ini merasa apa yang dilaluinya sangat menguras tenaga. Kiki Farel ungkap kondisi sang ibunda sempat syok karena seperti memberikan isyarat bakal pergi. Kiki Farel curhat soal kondisi sang ibundanya. Ia bercerita keluarga melarikan Dahlia ke rumah sakit pada Minggu 1 Mei 2022 pagi. Kala itu ibunda Kiki Farel mengeluhkan air kencingnya tidak bisa keluar dari selang. Akan tetapi keduanya sempat pulang ke rumah setelah mendapat tindakan dari dokter spesialis. Keesokan harinya Kiki Farel syok sang ibunda seolah memberikan tanda akan pergi untuk selamanya. Kondisi Dahlia masih sama setelah anggota keluarga lainnya selesai menunaikan salat Id. Kiki Farel menjelaskan, sang ibunda juga seperti kesulitan bernapas. Tak sampai di situ, omongannya sudah melantur karena ingin bertemu dengan keluarga yang ternyata sudah tiada. Berikut wawancara dengan Kiki Farel. Itu emang di rumah aja karena memang yang masalah sakitnya itu sekarang tahapnya itu kan udah agak menyebar penyakitnya gitu kan. Sekarang tuh mama itu kondisinya udah nggak bisa makan lewat mulut, jadi memang harus melalui selang lewat dari hidung. Nah itu efeknya itu bikin mama tuh kurus banget. Nah jadi sambil menunggu jadwal pengobatan selanjutnya, jadi di rumah dulu. Jadi pengobatan selanjutnya itu nanti rencananya mama itu akan dibikin saluran makan dari perut langsung gitu buat naikin berat badannya dulu. Nanti setelah itu baru tindakan selanjutnya. Awalnya mungkin bisa diceritain. Kalau awalnya sih sebenarnya dari mulai bulan Februari itu mulai berasa lagi tuh sakitnya yang bener-bener sakit banget. Terus lama-kelamaan tuh mama nggak bisa makan, eh, berat badan makin turun. Nah akhirnya tuh sampai awal bulan April kemarin mama tuh tiba-tiba kayak abis waktu itu sih lagi syuting sih nggak tahu jelas entah pingsan atau apa gitu, yang jelas tuh dibawa ke rumah sakit. Terus pas dicek awalnya tuh gulanya rendah banget, cuma 40. Akhirnya dirawat semalaman, terus pulang lagi, terus 4 hari kemudian dirawat lagi di rumah sakit. Ulu hatinya katanya sakit, dirawat semalaman terus pulang lagi. Nah pertengahan bulan April kemarin akhirnya dirawat lagi gitu kan. Memang pas dicek ternyata CA-nya itu, kansernya itu udah tinggi banget yang maksa mama dirawat gitu. Dan memang waktu dirawat di rumah. Berita selanjutnya, sidang lanjutan perceraian Olla Ramlan dan Aufar. Presenter Olla Ramlan dikabarkan akan kembali menjalani sidang lanjutan perceraiannya terhadap Aufar Hutapea pada Senin 9 Mei 2022 ini. Sidang gugatan cerai Olla Ramlan terhadap Aufar Hutapea digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Agenda sidang disebutkan mendengarkan keterangan saksi. Sidang perdana gugatan cerai Olla Ramlan terhadap Aufar Hutapea digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Informasi yang diperoleh oleh wartakotalive.com menyebutkan, saksi yang dihadirkan Olla Ramlan dalam sidangnya hari ini adalah Fitri Salhuteru dan Jelita Ramlan, sahabat dan adiknya. Sebelumnya, Olla Ramlan memamerkan kemesraan dengan Aufar Hutapea saat merayakan momen Hari Lebaran 2022 pada Selasa 3 Mei 2022 lalu. Kemesraan Olla Ramlan dan Aufar Hutapea dipamerkan di akun media sosialnya. Olla Ramlan tampil kompak bersama dua putrinya dari pernikahannya dengan Aufar Hutapea, yakni Alina dan Adrena Hana. Sementara Aufar Hutapea berada di samping Olla Ramlan memakai baju koko berwarna coklat.
Sementara Alvar Hutapea menuliskan kata maaf di akun media sosialnya sambil mengunggah foto yang sama. Meski tampil mesra di hari Lebaran, Olla Ramlan dan Alvar Hutapea kini sedang berperkara cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Olla Ramlan menggugat cerai Alvar Hutapea ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saat sidang cerai perdana dengan agenda mediasi digelar, Olla Ramlan mengaku tetap menjalin hubungan baik dengan Alvar Hutapea meski pernikahannya diambang runtuh. Berikut wawancara dengan pihak kuasa hukum terkait. Sidang tunda 2 minggu ya. 23 Mei dengan agenda pemanggilan saksi ya? Ya, Dari pihak penggugat dan tergugat. betul. Bagaimana Pak bisa melihat dari Ya, komunikasi dan silaturahmi masih dijalankan dengan baik oleh Jakarta dan Surabaya. Memang kan mereka bertemu juga secara baik-baik. Berpisah kan juga tidak harus membuat kegaduhan. Kita juga baik-baik. Sudah tidak lama. Sejak kapan Mas bisa rumah Mbak Ola dengan Mas Alvar? Itu sudah kita masukkan di jawaban kita ya. Sudah kita masukkan ke dalam jawaban. Ada sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu pisah rumahnya? Sudah lama. Sudah lama. Sudah. Detailnya mungkin tanya ke. Berita selanjutnya datang dari Dodi Sudrajat. Rasakan Lebaran tahun ini sangat berbeda. Tahun ini Dodi Sudrajat pertama kalinya melewati momen Lebaran tanpa kehadiran anaknya Vanessa Angel. Dodi Sudrajat mengaku merasakan perbedaan yang sangat mendalam tanpa kehadiran Vanessa Angel di momen Idul Fitri. Bukan hanya merasa sepi tanpa sosok Vanessa, pria berusia 49 tahun itu juga mengaku banyak kehilangan orang-orang yang dicintainya. Terlebih, Dodi belum lama resmi berpisah dengan Puput dan ayahnya pun meninggal dunia beberapa bulan lalu. Ia menyebut belum sempat bertemu dengan Puput dan putrinya Aisyah pasca Lebaran. Hal itu lantaran Puput masih berada di luar kota. Kendati demikian, Dodi tetap ingin menjalin silaturahmi dengan mantan istrinya itu. Terlebih masih ada Aisyah yang sangat memerlukan sosok ayah. Sebagai informasi, Puput menggugat cerai Dodi Sudrajat di Pengadilan Agama Jakarta Pusat secara e-court pada 15 Maret 2022 lalu. Gugatan cerai diajukan Puput karena sudah merasa tidak cocok dengan suaminya itu. Kemudian keduanya resmi berpisah pada 11 April 2022. Berikut wawancara dengan Dodi Sudrajat. Almarhum makan di situ juga, namanya apa ya, lupa ya kita ya, apa ya, lupa. Nanti kita akan tanya sama Prof Bambang, tempatnya tuh di mana. Itu enak sekali Bang. Itu tempat almarhum makan. Almarhum Vanessa kalau ke Bali tuh makannya di situ. Nanti Kevin kita ke sana Kevin. Oh iya, Enak banget. Itu pecel lele tuh. Ya. Apa yang bikin enaknya Om? Sambelnya. Mungkin ngomong-ngomong almarhum Vanessa ini juga Lebaran pertama kali ya jadi sama Mayang tanpa Vanessa. Gimana perbedaannya mungkin, Det? Ya perbedaannya sepi ya, kehilangan, sepi. Biasa ada Vanessa, sekarang udah nggak ada. Ya selain sedih, sepi juga kita merasa kehilangan banget tahun ini, benar tahun-tahun yang sangat berat buat Mayang, buat Dedi ya. Kita kehilangan Vanessa, kehilangan Dedi, kehilangan ayah. Ya, terus rumah tangga Dedi juga kan, mamanya ikut pergi. Jadi ya benar-benar berat, tapi kita jalanin aja dengan enjoy lah. Ya. Sudah sempat bersilaturahmi dengan Mbak Puput atau? Oh belum kan masih di Pemalang mereka. Ya nanti kalau misalnya di Jakarta, insya Allah lah kalau misalnya ada kesempatan kita akan silaturahmi karena kan ada Aisyah juga, yang juga kangen sama Aisyah. Berita selanjutnya datang dari Evelyn, rayakan momen Lebaran dengan kegiatan sosial. Momen Lebaran ini masih dilakukan oleh DJ Evelyn Nada Anjani untuk berbagi sesama. Tak sendiri, Evelyn juga mengajak teman satu profesinya, DJ asal Jepang, yang tergabung dalam grup Represent Fox untuk melakukan kegiatan sosial di salah satu masjid yang berada di kawasan Plumpung, Jakarta Timur.
Lebih lanjut, Evelyn Nada Anjani mengaku salut dengan keinginan para DJ asal Jepang untuk belajar budaya Islam. Sebab selama Evelyn mengenal mereka, ia paham betul karakter masing-masing yang jauh dari cerminan lelaki baik. Evelyn juga mengetahui bahwa budaya di Jepang itu toleransinya sangat tinggi. Meskipun di Jepang mereka tidak menganut kepercayaan tertentu, oleh karenanya Evelyn Nada Anjani mulai mengenalkan para DJ asal Jepang itu dengan budaya Islam lewat hal-hal yang sederhana seperti berbagi dengan sesama. Kendati demikian, lewat acara berbagi bersama itu, Evelyn Nada Anjani berharap teman-teman seprofesinya bisa memetik pelajaran untuk diterapkan dalam kehidupan mereka. Berikut wawancara dengan Evelyn. Ya seperti yang semua Indonesia tahu ya, tentang Indonesia, aku juga dari yang jenggot sampai aku sekarang udah lebih ada perubahan lah daripada dulu ya. Berkat aku ke Indonesia untuk banyak orang Indonesia juga, dan siapa tahu mereka juga sekarang ke Indonesia menjadi lebih positif ya, karena mereka sekarang aja ke Indonesia langsung mau belajar berbagi, mau mendalami agama Islam, mau berbaur lah sama orang Indonesia. Itu yang perlu kita yang perlu kita hargai dan kita banggakan. Berita selanjutnya datang dari aktor Handika Pratama sempat grogi saat mengazani anak pertamanya. Handika Pratama mengakui grogi ketika mengazani anaknya Vanilla Al-Madinah Permaisuri Pratama saat lahiran perdana istrinya pada Jumat 6 Mei 2022 lalu. Menurutnya, mengazankan anak saat lahiran adalah momen paling haru dalam hidupnya. Bahkan mengazankan sang putri, dirinya sampai gemetaran karena takut salah. Padahal Handika sebelumnya sudah latihan, tapi dirinya masih saja grogi. Seperti diketahui, Handika Pratama dan Rosiana Dewi baru saja dikaruniai anak pertama yang mereka beri nama Vanilla Al-Madinah Permaisuri Pratama pada Jumat 6 Mei 2022 pukul 7:49 waktu Indonesia Barat. Rosiana Dewi dan Handika Pratama menikah pada 20 Desember 2020 lalu. Pasangan tersebut melangsungkan pernikahannya di salah satu hotel kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Berikut wawancara dengan Handika Pratama. Terus momen mengazankan, jadi ada momen gue mengazankan menurut gue yang paling haru dalam hidup gue. Yang pertama mengazankan saat tahun lalu mama pergi, dan yang kedua mengazankan menyambut Vanilla lahir gitu. Itu rasanya luar biasa banget, sampai suster ya dan dokter di dalam itu pas gue mau ngazanin gitu, tangan gue gemeteran gitu. Tenang mas, nanti azannya salah gitu ya. Kan karena kemarin banyak video viral, ada orang yang ngazanin malah baca takbir kan. Tenang mas, nanti azannya salah. Azan di kuping kanan, qomat di kuping kiri ya. Dan gue nggak bohong, gue latihan azan karena gue takut salah karena momen kadang-kadang ya, kalau pas kita momen grogi, kadang-kadang suka nyanyi aja bisa lupa lirik kan gitu. Jadi gue latihan, bener-bener latihan di kamar tuh, gue latihan sampai akhirnya gue live langsung di depan Vanilla. Dan Allahualam dia lagi nangis kenceng banget, pas gue azanin diem. Bener-bener gue azanin diem. Tapi gue ngazanin sampai gemeter gitu, terus dipegang oleh dokter, tenang gitu. Yaudah gue ngazanin, gue ulang lagi, terus sebelah kiri qomat, kanan azan, kiri qomat gitu sih. Alhamdulillah ya, gue bersyukur gue bisa mengalami hal ini dalam hidup gue, dan luar biasa banget sih. Dok, tadi kan Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.